hari ini adalah merupakan peristiwa yang cukup luar biasa, bahwa pada sore hari ini sudah dimulai lawatan Batu Bunda Maria yang pertama kali dari gereja Santa Presumta menuju ke gereja Santo Yusuf wilayah Purwobinangun, Pakem. Keparengo kula makili saking pengurus Dewan Pastoral Paroki Harian soho umat saking wilayah Santo Laurentius, Santo Agustinus, Santo Bartolomeus lan Santa Agatha ing titi wanci menika nderekaken lan masrahaken Kanjeng Ibu Maria, pelindung paroki kita kagem tedhak lan rawuh ing wilayah Santo Yusuf Purwobinangun menika. Matur suwun keparenga kula makili saking pengurus saha sedaya umat ing wilayah Santo Yusuf kanthi dingaing manah nampi pasrah saha rawuhipun Kanjeng Ibu Maria ingkang kersa tedhak wonten ing umat Santo Yusuf ing mriki. rekan-rekan muda, adik-adik yang saya kasihi, selamat sore dan berkah dalam. Selamat sore. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-18. Bertepatan pula bagaimana kita sedang dalam rangkaian Pesta Nama. Lebih daripada itu, ungkapan syukur kita sebagai umat paroki Santa Maria Assunta yang boleh merasakan kasih dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Hari ini, prosesi yang mengawali dan Ekaristi ini menjadi menarik karena Bunda Maria memilih Yusuf, yaitu pelindung dari wilayah ini. Bagaimana Yusuf dan Maria adalah model orang tua, demikian pula kita semua hari ini dalam perjalanan kita dalam Pesta Nama juga diajak untuk semakin serupa dan menjadi teladan bagi kita semua, keteladanan Bunda Maria. Dan secara khusus pada hari Minggu biasa yang ke-18 ini kita akan merenungkan dan memurnikan motivasi kita mengikuti Kristus yang seringkali tidak murni, seperti orang-orang yang mengikuti hanya karena keuntungan mereka sendiri. Bacaan dari kitab Keluaran. Di padang gunung Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai, bersungguh-sungguhlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali peling daging dan makan roti sepuas hati.
jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Yesus menggandakan roti bukan karena keputusasaan Filipus dan Andreas yang berkata-kata bahwa uang 200 dinar tidak cukup memberi mereka makan. Yesus menggandakan roti bukan karena pesimismenya Andreas yang mengatakan ini ada anak 5 roti dan 2 ikan, tapi mana cukup untuk semua ini. Yesus tidak menggandakan karena pesimisme mereka, tetapi Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan karena ada anak kecil yang memberi. Nah, persis itu hari ini. Pesan itu kembali diingatkan oleh Yesus. Hari ini kita berelasi dan juga berelasi dengan Allah, jatuh pada partner bisnis, atau benar-benar kita itu bisa memberi dan dengan penuh kedalaman dalam motivasi. Kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata yang sama ketika dilanjutkan dalam kisah itu, Yesus mengatakan demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Jadi ketika bangsa Israel mengalami kelaparan di padang gurun, mereka mendapatkan roti yang jatuh turun dari surga. Mereka membayangkan roti ini yang mendatangkan siapa? Musa. Tetapi Yesus meluruskan dalam perjanjian baru, bukan Musa yang memberi, tetapi Bapa di surga yang memberi mereka makanan dalam bentuk roti yang diturunkan dari surga. Maka pada poin kedua, simbol roti memberi pesan kepada kita semua, jangan berhenti pada rotinya, tetapi siapa pemberinya. Itu pesan yang kedua untuk kita semua. Yang ketiga adalah bukan sekedar makanan, tetapi simbol dari penyertaan dan pemeliharaan Allah bagi umat manusia. Mujizat penggandaan roti turun dari surga, digambarkan selalu ketika umat manusia mengalami kelaparan.
Maka roti adalah simbol bagaimana Allah, bagaimana Yesus memelihara dan mempedulikan kita semua. Sebagaimana di padang gurun Bapa memberikan roti itu supaya mereka makan, demikian pula bagaimana kemudian menghadirkan semua itu juga dalam perjanjian baru ketika menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Baik menggerakkan para pemimpin gereja agar selalu penuh perhatian kepada orang-orang yang masih acuh tak acuh terhadap pemataan Injil, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kami mohon. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga Kristus melindungi kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Kristus. Berita pastoral paroki. Pesta dan peringatan minggu ini. Selasa 6 Agustus, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Kamis 8 Agustus, peringatan Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah Imam. Sabtu 10 Agustus, Pesta Santo Laurentius, Diakon Martir. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.